Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidan. Saya biasa dipanggil Haidan. Perkenalkan, nama saya Alisha Reva Eka Salsabila, biasa dipanggil Adisa. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Ramadini, biasa dipanggil Oktav. Perkenalkan, nama saya Angeles Maria Prisa Panjaitan, biasa dipanggil Angel. Perkenalkan, nama saya Alfredo Bimamanya Saragi, bisa dipanggil Edo. Kami Dan- dari kelompok 9. Ya. Kami mempresentasikan tentang matkul algoritma dan pemrograman. Dengan judul aplikasi self-service kedai kita. Mari kita mulai. Pada sesi kali ini, saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu. UMKM di sektor kuliner yang belum terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Kami melihat peluang ini dan kami merancang sebuah program inovatif yang dirancang khusus untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efisien. Program ini memungkinkan pencatatan setiap transaksi secara terstruktur dan real time, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mendorong transformasi digital di sektor UMKM, meningkatkan daya saing mereka, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini dibentuk dengan tujuan utama yaitu membantu pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan latar belakang banyaknya tempat makanan di Indonesia yang belum tersentuh oleh digitalisasi. Kami merancang solusi yang tepat untuk memberikan manfaat nyata. Di antaranya yang pertama, digitalisasi proses bisnis, memberikan akses kepada UMKM untuk mendigitalisasi sistem pencatatan transaksi sehingga mempermudah mereka dalam mengelola keuangan dan inventaris. Yang kedua, efisiensi dan transparansi, membantu UMKM mencatat setiap transaksi secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan usaha. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan sistem yang mudah digunakan, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa harus terbebani oleh pencatatan manual yang memakan waktu. Selanjutnya yaitu adalah manfaat. Manfaatnya apa sih? Manfaat dari program yang telah kami rancang ini untuk mengatasi kurangnya digitalisasi di banyaknya tempat makan di Indonesia, khususnya UMKM. Program ini memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis sehingga pelaku usaha tidak lagi melakukan proses pencatatan ini secara manual. Dan selanjutnya hal ini menghemat waktu dan tenaga dan memungkinkan mereka untuk fokus ke hal lainnya seperti pelayanan dan pengembangan. Oke, berikutnya saya akan mengenai tentang pembahasan tentang alur dari pemrograman yang nanti itu akan dibuat. Pertama itu adalah using directive. Jadi using directive yang kami buat itu ada 5. Yang pertama adalah using system. Using system adalah sebuah format yang paling dasar yang harus ada dalam bahasa programan di bahasa C#. Yang kedua itu adalah using system operation generate. Jadi dalam using system yang kedua ini itu berfokus pada masukan data yang nanti akan dilakukan oleh program yang kami buat. Yang ketiga itu adalah using system globalization. Dalam using system yang ketiga ini kami menggunakan format mata uang negara Indonesia yang dimana tiap 3 angka koma itu terdapat titik atau koma. Jadi setiap 3 angka koma itu terdapat titik atau koma. Yang keempat adalah using system link. Dari sistem keempat ini kami menggunakan ini untuk mencari data yang ada dalam data-data yang kami buat. Jadi atau kata lainnya adalah fitur search yang sudah kami tambahkan. Yang terakhir adalah using system trading. Dalam sistem trading ini itu berfungsi untuk melakukan jeda waktu sesuai berapa jeda waktu yang telah kami inginkan. Berikutnya itu adalah contoh ketika kita menjalankan program tersebut. Jadi di sini akan terdapat format atau prompt yang namanya itu adalah silakan masukkan nama Anda. Di sini kami menggunakan contoh itu customer one. Jadi ketika customer memasukkan namanya itu akan muncul yang namanya prompt kedua adalah selamat datang di kedai kita beserta nama yang sudah dimasukkan oleh pelanggan tersebut. Berikutnya itu adalah alur atau kode sisa yang telah kami gunakan yang menampilkan dari slide berikutnya sebelumnya. Itu adalah silakan masukkan nama Anda, itu kami menggunakan control right line. Yang kedua adalah string nama pelanggan yang akan nanti berfungsi untuk masukkan nama pelanggan di sini yang akan muncul di sini. Nah, berikutnya itu adalah ini adalah daftar dari beberapa daerah yang telah kami berikan atau kami masukkan dalam data, yaitu berdasarkan dari daerah-daerah asal dari tiap anggota kami. Itu adalah Kas Lombok, Kas Sidoarjo, Kas Surabaya,
kas Bojonegoro, kas Medan, dan fitur berikutnya itulah cari atau keluar. Nah, jadi dalam fitur cari ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan atau dalam using directive sebelumnya itu adalah using sistem link, itu fungsi untuk mencari nama makanan atau minuman yang sudah kami masukkan dalam data sebelumnya. Dan untuk fitur keluar itu adalah berfungsi untuk mengakhiri program tanpa memulai program ke berikutnya. Jadi ketika kita masukkan yang namanya daerah, contohnya kami memilih namanya daerah Surabaya. Ketika memasukkan nama daerah Surabaya, itu hanya perlu masukkan nama daerah saja, contoh Surabaya. Tidak perlu menamakan kas lagi, karena ketika kita sudah masukkan nama Surabaya itu otomatis akan menyebutkan dalam bagian nama makanan dan minuman dari kas Surabaya. Selanjutnya, mari kita lihat kode untuk pemilihan nama daerah. Berikut ini adalah kode untuk pemilihan nama daerah. Kami menggunakan perulangan while, di mana while yang pertama menampilkan nama-nama daerah yang telah kami buat, cari, dan keluar. Di mana penggunaan cari ini adalah digunakan untuk memilih makanan atau minuman secara manual tanpa melihat kas daerah yang telah kami buat. Dan selanjutnya menu keluar digunakan jika kita tidak menjadi pesan, maka kita akan keluar dari kode tersebut, keluar dari programnya. Dan di sini else yang konsol warna di paling bawah ini digunakan jika customer menuliskan nama daerah ini mungkin ada typo atau mungkin customer menulis nama daerah yang tidak terdapat dalam list, maka akan menghasilkan output seperti ini, yang dimana dituliskan daerah yang Anda masukkan tidak tersedia, silakan masukkan nama daerah yang tersedia dalam list. Selanjutnya, kami di sini mengambil contoh makanan khas Surabaya. Berikut adalah output dari kode yang tadi yang telah dibuat. Customer membeli makanan rujak cingur, di mana customer hanya memasukkan angka saja untuk membeli makanan yang ingin dibeli. Lalu memasukkan nominal yang akan dibeli, dan customer membeli sejumlah 100. Setelah menampilkan menu makanan, maka akan menampilkan menu minuman yang akan dibeli selanjutnya. Dan fungsi untuk tekan 0 ini digunakan jika customer tidak ingin memesan minuman atau salah satu makanan. Mungkin customer hanya ingin membeli minuman, maka di menu makanan ini customer bisa memilih opsi 0. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ini adalah contohnya tadi ya, untuk pembuatan nom serta harga-harganya tadi. Selanjutnya, nah ini adalah tabel transaksi jika customer telah membeli makanan yang telah dipilih, terdapat nama barang, jumlah, harga satuan, dan juga subtotal pembeli persatuan barang. Lalu di sini total digunakan untuk semua hasil dari subtotal ini. Selanjutnya, ini adalah kode untuk tabel transaksi, di mana terdapat total harga ini digunakan untuk perhitungan total yang paling bawah ini. Jadi akan menghitung secara otomatis pada subtotal harga persatuan kita. Ini dia kode tabel transaksi. Selanjutnya akan mengenai konfirmasi pemesanan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pengonfirmasian pesanan. Ada dua pilihan. Yang pertama sesuai dengan yang pesanan. Yang pertama, jika kita memesan sesuai, memilih sesuai, maka tahap dalam proses pesanan ini akan melanjut ke tahap pembayaran. Jika kita memilih edit pesanan, maka kita akan lanjut ke dalam pengeditan pesanan. Ini adalah implementasi dari kode dari slide yang sebelumnya. Jika kita memilih angka 1, maka akan muncul case yang pertama dengan format terima kasih pesanan Anda akan diproses. Jika kita memilih angka 2, maka dia akan keluar dari case yang kedua dengan format silakan lakukan perubahan pada pesanan Anda. Jika kita memilih di luar dari angka 1 dan 2, yaitu misalnya kita memilih angka 3, maka akan terjadi pengulangan dengan format pilihan tidak valid, silakan pilih 1 atau 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode pembayaran yang didukung. Jika tadi sebelumnya kita memilih opsi yang pertama, maka secara otomatis kita akan dialihkan ke dalam opsi pembayaran. Opsi pembayaran ada 3. Yang pertama transfer bank, yang kedua kartu debit atau kredit, dan yang ketiga QR pembayaran bank. Ini adalah implementasi kode dari slide yang sebelumnya.
Jika kita memilih opsi yang pertama dengan memilih transfer dengan bank, maka format yang muncul yang pertama itu kita akan diberikan nomor banknya, terus yang kedua atas nama dari usaha kita, dan akan dimunculkan tampilan nominal harga yang mau kita bayar. Nah, di sini merupakan pengimplementasian dari kode dari slide sebelumnya. Langkah selanjutnya, di sini kita bisa memilih kartu debit ataupun kredit. Nah, di sini kalian akan melakukan pembayaran dengan metode debit atau kredit dengan jumlah sesuai nominalnya. Ini merupakan pengimplementasian juga dari kode slide sebelumnya. Setelah itu Anda bisa memilih untuk pembayaran QR bank. Nanti akan muncul tampilan QR pembayaran pada bank tampilkan pada mesin scan-nya. Habis itu kalian bisa melakukan pembayaran ketika telah berhasil dengan nominal yang sudah tersedia. Nah, terus yang selanjutnya ini juga sama seperti tadi. Jadi ini adalah bentuk pengimplementasian dari kode yang sebelumnya. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang alur metode pengeditan pesanan. Nah, ini adalah tampilan tabel jika kita ingin mengedit pesanan. Di sini muncul format masukkan nomor makanan yang ingin dihapus. Contohnya, jika kita ketik 1, akan ada format seperti ini. Apakah Anda yakin menghapus 1? Jika iya, pilih Y. Jika tidak, pilih N. Nah, ini adalah tampilan pengeditan pesanan yang berhasil muncul tabel seperti ini. Item 1 berhasil dihapus. Dan selanjutnya ini adalah tabel transaksi. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan kode yang telah kami buat. Di sini kita akan memencet download dan akan muncul. Silakan masukkan nama Anda. Yang pertama ada nama saya Okta, dan selanjutnya kita akan bisa memilih makanan khas daerah yang akan kita pilih. Saya mau pilih Sidoarjo. Ketik Sidoarjo, dan selanjutnya akan ditampilkan menu makanan khas Sidoarjo. Saya akan membeli kue lumpur nomor 3, dan kita tinggal ketik 3. Masukkan jumlah yang ingin dibeli. Saya ingin membeli 5. Dan selanjutnya adalah menampilkan minuman khas Sidoarjo. Tapi saya di sini tidak akan membeli minuman, kita akan memencet 0 dan akan mengeluarkan tabel transaksi yang ditampilkan. Selanjutnya, apakah ingin memilih daerah yang lain? Tidak, karena cukup saya ingin membeli ini saja. Apakah pesanan Anda telah sesuai? Telah sesuai, nomor 1. Dan selanjutnya masukkan pilihan opsi pembayaran. Saya akan melakukan pembayaran melalui nomor 3, QR pembayaran bank. Dan di sini akan menampilkan suatu QRIS untuk di-scan dan pembayaran telah selesai dilakukan. Dan ini outputnya. Dari sini kita sudah selesai melakukan sebuah demonstrasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Terima kasih.